Ini satu lagi yang dalam catatanku yang muncul, puasa digital untuk masa pasca. Um, Kemarin saya dengar ada toko dan mereka bangga mereka buka 24/7. Nah, sekarang dengan digital hidupnya itu 24/7, 24 jam, 7 hari per minggu. Dan ada teman saya waktu sedang diskusi, seharusnya orang Kristen itu 23/6. 23/6, ya dia bilang harus ada sabat. 1 jam, and Lent ada seperti disiplin itu, HP dan semua digital dimatikan, Ah, bye-bye. itu puasa digital. 1 hari per minggu, and 1 jam per hari. Berarti 23 jam, silakan on, and 6 hari on. Dan so dia mengusul perlu ada sabat digital. Dan nanti akan lihat seperti apa detox digital. Dan sabat digital itu 23/6. Ingatkan kepentingan daripada sabat. Dan di belakang itu merefleksi penggunaan teknologi atau teknologi yang menggunakan saya. Dan belakang itu ada ide-ide praktis untuk pelaksanaan. Itu tantangan. Memutuskan hubungan dengan teknologi dan terlibat dalam kegiatan reflektif Alkitab. Teknologi stop sebentar. Tanpa itu bagaimana punya waktu untuk Prapaskah yang sebenarnya. Oke, detox atau detoksifikasi digital AI. Bagaimana meninggalkan digital AI untuk Prapaskah? Maaf, dalam saat ini kadang-kadang harus menolak paradigma teknokratis. Sabda tidak pernah bilang kami menerima sepenuhnya dan sebutannya teknologi. Tapi bagaimana bisa pilih-milih dan memakai itu dengan benar. Dan itu saya rasa sesuatu aspek yang penting di dalam persiapan daripada Lent. Dan saya lihat Prapaskah jadi satu kesempatan untuk melawan teknokratisnya dan paradigmanya. Itu langkah praktis, well, harus ada batasan, boundaries untuk itu. Harus ada saat menghapus atau mematikan notifikasi aplikasi. Kadang-kadang harus betul bilang stop. Oke? Puasa. Anda akan puasa apa kali ini? TikTok atau Instagram? Saya tidak Puasa. bisa hidup tanpa itu. Nah, Sejam per hari mungkin. ya. WhatsApp dimatikan sebentar. Anyway, tantangan. Seperti apa rasanya memutuskan hubungan dengan AI dan teknologi bagi Anda? Nah, okay. So anyway, detoxification. Itu salah satu dari spiritual disciplines. Dan ada berapa banyak variasi bisa dimikirkan bersama. Oke. Juga saya mau masuk di dalam bagian ini pertimbangan tantangan and etis. Oke. Karena apa? Manakah kebatasan boundary atau simbangan antara manusia, authenticity, manusia, Roh Kudus, and machine, AI, dan teknologi. And kalau dah hati-hati, orang yang tergantung AI atau tergantung digital, mereka hilang sebagian daripada authenticity-nya. Semua itu just AI speaking atau mereka speaking. Mereka bisa jadi kecanduan atau itu bisa kelebihan. Daripada itu hilang bimbingan rohani. Itu mengkurangi refleksi pribadi dan hanya refleksi yang disampaikan oleh AI atau pihak yang lain. And juga saat ini ada orang yang kerjanya sedang hilang karena penulis, musisi, pembuat film, lain-lain karena AI. So AI sedang mengubah dunia dan tidak ada waktu untuk itu. Tapi di belakang digital dan belakang AI ada topik doa yang penting terkait dengan AI. Kapan cocok, kapan tidak, dan seterusnya. So, di manakah keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan? Ini pertanyaan yang penting untuk Lent. Tuhan Yesus mati untuk selamatkan kami, bukan mati untuk teknologi dan untuk AI. Manakah simbangan dan boundary antara itu? Oke, ini satu daripada Paus Francis dan Vatican.
Dan karena mereka yang paling kuat untuk hadisi Dylan, saya rasa beberapa kutipan dari mereka tentang AI sangat-sangat penting. Dan Pas mengakui bahwa AI menimbulkan serangan pertanyaan dan tantangan yang unik, serangkaian. New questions, new challenges, unique ones untuk manusia. And ada satu notes yang tentang AI dan kecerdasan manusia. And di belakang itu mereka harap AI tidak akan diskriminasi, tidak akan bias, tidak akan merugikan. And so AI harus dipakai seperti ini ethically, harus dipakai dengan cara yang baik and dengan cara yang benar. Dan dengan seperti itu, ada satu refleksi teologis tentang Exodus. Kalau Exodus itu mewakili dari perbudakan menuju ke kebebasan, kematian Yesus mewakili daripada semua manusia yang masih dalam kematian oleh kematian Yesus akan diberi kebebasan. Apakah teknologi membudakkan kita dan so ada refleksi macam-macam yang bisa mungkin terlalu dalam untuk saat ini atau terlalu pusing, 5 menit, tapi seperti apa ketergantungan yang berlebih dalam teknologi? Kami harus hati-hati dalam menggunakan alat-alat ini. supaya tidak diperbudak. Betul, itu secara sengaja untuk baik, dan melalui puasa kami bisa menemukan manakah batasan, manfaat, dan bisa fokus kembali kepada pertumbuhan rohani dan hanya skill digital.